Selamat pagi, Ibu dosen dan teman-teman yang saya cintai. Hari ini saya Ian Gabriel dengan NIM 0501403446 akan mempresentasikan gimana caranya untuk menginstal salah satu aplikasi yaitu Enlist Lite. Nah, ini adalah sistem manajemen perpustakaan yang dibuat oleh Perpusnas. Dan kita langsung saja untuk ke tempat installnya. Di sini cukup mengetik di Enlist Lite di Google dan kita akan langsung diarahkan ke Enlist Lite Perpusnas. Saya sarankan karena saya menggunakan Windows, saya menggunakan yang paling baru yaitu versi 3.2 dan kita tinggal download di sini. Kebetulan saya sendiri juga sudah download untuk mempersingkat waktu. Contohnya sebentar. Ya, ini dia. Jadi file yang didapatkan nanti seperti ini, lalu kita tinggal ekstrak dan hasilnya nanti belum diekstrak. Oke, saya ekstrak dulu ya. Kalian buat contoh. Oke, kelihatannya sudah selesai. Kita lihat di sini langkah-langkah instalasinya. Langsung saja kita praktekkan. Jadi tadi setelah kita ekstrak maka hasilnya adalah kita langsung cek di dokumen Enlist Lite. Nah, seperti ini. XAMPP ini di copy atau langsung di cut juga boleh. Pindahkan ke luar sini. Ya, baik. Jadi XAMPP-nya dipindahkan ke sini. Kita langsung tinggal buka kontrolnya. Karena di sini sesuai dengan petunjuk dari website, yaitu kita nyalakan Apache dan MySQL saja. Nah, di sini ada Apache, kita start, dan MySQL kita juga start. Oke, cukup dua itu saja, jangan yang lain. Untuk menghemat RAM, kita langsung buka localhost 8.2.8123 garis miring Enlist Lite 3. Dan karena saya juga udah pernah install ini, langsung ada historinya di laptop saya. Langsung kita ke back office. Kita pakai username awal yaitu di sini adalah Enlist Lite dan Enlist Lite sama dengan. Itu untuk username dan password. Enlist Lite dan Enlist Lite sama dengan. Masuk. Perpustakaan bisa ya, anggap saja begitu dulu ya. Oke, di sini ada perpustakaannya. Nah, tampilan seperti ini, kita lihat tugas kita yaitu input data perpustakaan dan koleksi. Siap. Pertama kita lanjut ke input nama perpustakaan di pengaturan umum dan nama perpustakaan di sini. Kita coba dulu ya. Oke, di sini sudah berhasil. Meskipun saya kurang tahu gambarnya belum masuk ya. Ini namanya udah berubah. Perpustakaan ya. Lanjut kita akan menambahkan koleksi. Ya, kita langsung inputkan saja di sini katalog, entry katalog RDA, bebas sebenarnya antara atas dan bawah. Cuman yang RDA adalah kita menggunakan sistem AACR2. Kalau yang atas masih AACR1. Jadi tidak sedetail RDA. Oke, ini bukunya. Nah, kita akan coba input. Kita langsung buka di halaman awal, sebenarnya ada katalog dalam terbitan KDT. Nah, di sini ada judul utamanya yaitu layanan perpustakaan. Kita inputkan layanan perpustakaan. Lalu ada anak judulnya, tidak ada. Penanggung jawabnya adalah Lisda Rahayu. Kita tulis koma pengarang. Siapa tahu di sini ada editor. Oh, penulisnya banyak. Berarti Lisda Rahayu et al.
Oke, koma pengarang, titik koma, ada penyunting yaitu Bapak Bronto Laras. Bronto Laras. Tanpa menggunakan gelar ya. Jadi langsung seperti ini, Pak. Ya, seperti ini yang saya biasa lakukan. Judul asli ini bukan judul translatean, judul seragam buku tidak ada serinya. Judul ya namanya kita ulang lagi, kita copy saja. Karena pengarangnya lebih dari 3, kita pakai et al. Untuk tambahannya adalah berupa penyunting dan ya seperti ini. Tempatnya ada di Tangerang Selatan. Ya, namanya adalah penerbitnya adalah Universitas Terbuka. Tahun terbitnya 2023. Jumlah halaman. Jumlah halamannya adalah 402 halaman. Keterangan ilustrasi, apakah buku ini menggunakan gambar? Kita lihat sepertinya. Sebenarnya saya juga udah baca sih, cuman banyak buku juga sih ada ilustrasinya. Ada ilustrasi itu tidak hanya berupa gambar, tapi juga biasanya tabel, grafik itu juga dimasukkan. Dimensinya adalah kita siapkan penggaris. Penggaris kita ukur tinggi dari bukunya 27 cm. Oke, jenis isinya adalah teks, sebenarnya teks saja ini. Jenis medianya saya tanpa perantara karena kita ambil bukunya langsung di perpustakaan. Jenis wadahnya bentuknya adalah volume karena ini menggunakan volume lemari ya, kita pakai lemari. Ini apa ini? Isi otomatis ya, oke. Edisi kedua cetakan kedua. Oke, ini sebagai modul pembelajaran. Topiknya adalah modul pembelajaran. Kelasnya adalah 371. Kita langsung buka di sini. Kita punya namanya DDC. Nah, di sini kita bisa lihat dia masuk di klasifikasi apa untuk modul pembelajaran modul. Sebentar. 371 itu saya ingat tentang pendidikan. Jadi, pelajaran ada di sana. Titik 3. Nih, kegiatan belajar mengajar. Kelaskan di sini teknik pengajaran dalam kelas, peralatan kegiatan, kumpulan soal umum, silabus, teknik pembelajaran, silabus. Kelaskan buku pelajaran LKS, modul. Nah, di sini kumpulan soal-soal dan lain-lain sesuai dengan subjek utamanya. Berhubung kita bukunya tentang layanan perpustakaan, berarti 371.3 kita masukkan. Ini hapus dulu deh. Ini saya kemarin latihan dulu sebelum rekaman ya. Mohon maaf. 371.3 spasi ditambah dengan bukunya adalah tentang layanan perpustakaan, itu ada di 020-an. 20 itu tentang perpustakaan ya, perpustakaan secara umum. Berarti kita tulis 371.3.020. Iya. Nomor panggilnya langsung muncul sesuai nama dan bukunya. Ini list ini namanya tadi itu Lisda. Tidak dibalik karena ini orang Indonesia. Juga judulnya adalah layanan perpustakaan, ini L kecil. Oke, lanjut ke ISBN. ISBN itu bisa dilihat biasanya di belakang. Kalau nggak ada ya di halaman yang tadi. ISBN-nya adalah 978-623-480-020. Oke. Catatan. Ini kalau kita membaca secara ringkas, kita masukkan abstraknya di sini sebagai contoh. Ini bukunya tentang apa? Misalnya bisa ditulis dari tinjauan mata kuliah misalnya, kata pengantarnya. Kita baca dulu bukunya, kita tulis abstraknya seperti itu. Contoh saja ya, layanan buku ini atau buku modul layanan perpustakaan adalah modul bagi mahasiswa UT untuk menempuh tutorial online misalnya begitu ya. Nah, ini bisa lebih panjang lagi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, semakin jelas semakin baik untuk pengunjung perpustakaan.
Selanjutnya bahasanya kita pilih Indonesia. Bentuknya adalah bukan fiksi, tentu saja. Kelompok sasarannya adalah kelompok khusus. Karena kita mahasiswa UT, tapi dibaca orang lain juga boleh. Jadi kita masukkan saja sebenarnya antara khusus atau dewasa. Khusus saja ya. Koleksi daring ini kalau kita punya websitenya atau kita arahkan ke perpustakaannya UT, kita masukkan websitenya di sini. Nah, itu aja. Kita simpan. Sebenarnya ada e-booknya di UTBK ya, yang online itu artinya ya. Tapi kan nggak semua orang bisa akses. Jadi khusus untuk mahasiswa UT. Jadi nggak saya masukkan. Oke, selanjutnya ada tambahkan koleksinya, tambah eksemplar. Nah, di sini kalau kita punya buku contoh, kalau di perpustakaan saya BU, nah seperti ini ada banyak tuh BU 000, misalnya ini buku ke-50 di perpustakaan saya, berarti saya masukkan di kode seperti di perpustakaan saya seperti ini. Karena berhubung tidak ada RFID di tempat saya kosongin RFID-nya ya. Tanggal pengadaan, misalnya kemarin saya beli di UTT sekitar tanggal awal September lah ya, anggap aja seperti itu. Pembelian, nama sumbernya adalah tambah Universitas Terbuka, alamatnya Tangerang Selatan lah, dan lain-lain, simpan saja. Bentuk fisik buku kategorinya adalah koleksi umum, aksesnya dapat dipinjam misalnya, lokasi perpustakaan di perpustakaan pusat, lokasi ruangan ada di ruang baca umum, tersedia mata uang rupiah, harganya anggap saja 200.000 waktu itu ya, 200.000. Nomor panggilnya langsung otomatis seperti sama tadi. Simpan. Oke, selesai. Otomatis kita akan masuk di koleksi kita. Udah punya satu di sini. Layanan perpustakaan oleh Lizda Rahayu et al. Pengarang sebagai pengarang, Brontolara sebagai penting. Ini kalau tadi penanggung jawab nggak diisi, dia nggak akan muncul di sini. Oke, selanjutnya tugas kita yaitu input data petugas. Oke, di sini kita bisa di administrasi. Lanjut ke umum ya, umum. Pengaturan user. Oke, tambahkan pengaturan user. Nama user, misalnya Ian. Nah ini Ianku, misalnya gini ya. Terserah pakai apa. Ini ada nama saya di sini. Ian Gabriel. Emailnya ini aktif, dapat reset password user, dapat reset. Oke. Aksesnya di semua perpustakaan misalnya ya, untuk koleksinya dan untuk sirkulasi. Lanjut kita masukkan semua, Ctrl A, kita kasih izinnya semua, simpan. Nah sebentar saya cek bagaimana punya saya tadi baru. Nah koreksi, biasanya passwordnya error, jadi saya reset sekarang, passwordnya adalah sama dengan nama usernya, jadi nggak kebaca ya. Oke, saya logout dulu dari sini, saya masuk ke username baru saya, Ianku. Nah seperti itu. Nanti hasilnya adalah admin di atas ini adalah Ian. Begitu. Selanjutnya adalah tugas terakhirnya adalah belum terakhir. Kita input pemustaka ya. Misalnya saya memasukkan entry anggota, nama saya sendiri ya. Nah, nomor otomatis oke. Anggap aja dari KTP, masukkan nomor saya 357, tapi ini berhubung data pribadi jadi saya ngarang aja 333 tapi agak masuk akal ya. Nah misalnya nggak, bukan nama saya itu ya, bukan punya saya. Ian Gabriel, tempat lahir Malang, tanggal lahir ya, ini kalau ada yang mau ngerayain nggak boleh ya. Ini saya, alamat Malang, misalnya jalan kantor saya RE Kosasi, Jawa Barat. Oke, Kota Banjar. Ini sebenarnya muncul loh, Jawa. Nah kan Jawa Barat. Ini nah Kota Banjar. Nomor tinggal sama. Nomor handphone 085 nah. Kok nggak masuk? Nah. Udah ada nomor saya itu tadi ya, apa-apa sih. Dah,
Lanjut laki-laki, pendidikan. Saya terakhir ketiga di polisian. Kemudian sekarang mahasiswa. Email saya, atau ada teman yang mau email boleh. Ibu kandung tidak perlu lah ya, rahasia. Mahasiswa, status pernikahan belum menikah, agama Kristen. Bekerja statusnya adalah aktif, boleh pinjam di perpustakaan ini, koleksi yang dipinjam ini. Oke. Institusi, dinas, kearsipan, dan perpustakaan Pak Banjar. Oke, alamatnya 9 RE Kosasih. Di data mungkin kebetulan ini nggak bisa. Udah cukup begini aja, nama darurat mungkin tidak terlalu perlu. Biasanya kalau buat pinjam buku, orangnya nggak dihubungin, ini bukunya balikin gitu misalnya. Kalah sawan tuh. Kita unggah foto saya sebagai contoh saja. Ini pakai KTP. Sebagai contoh saja ya, saya punya foto siapa lah di sini lihat. Ya, anggap aja foto inilah ya. Anggap aja ini foto saya gitu. Atau saya dulu dari mana juga ya. Kenapa nih? Oh nggak bisa, PNG guys, harus ke JPG. Sebenarnya banyak kok foto kegiatan. Anggap aja ini ya, patut. Ntar ya, misalnya ini saya, anggap saja gitu ya. Selesai. Oke, berarti di keanggotaan, daftar anggota, kita bisa lihat saya, nama saya, dan lain sebagainya, dan foto saya. Kalau mau cetak, tinggal dicetak kartu anggota, standar A4 misalnya, proses, maka muncul PDF-nya nanti. Mana? A few moments later. Apa sudah di-download? Belum. Proses. Loh, oh lupa, maaf. Jangan lupa dicentang kartu mana yang mau diproses ya. Nanti kalau dicentang nggak keluar. Nah, seperti ini. Open file. Ya, kartunya secara awalan, tampilan awal seperti ini. Ini cuman masalahnya adalah belum berganti nama ininya. Misalkan Mitra Perpusnas. Nah, ini sebenarnya bentuknya foto. Nanti bisa didesain ulang. Saya kasih gambaran singkat saja di pengaturan umum ya, atau sirkulasi umum seperti ini. Kartu anggota. Cari dulu ya. Kartu anggota mana ya? Ya, ini dia. Tampilannya sebenarnya tinggal dirubah di sini. Nanti gambar atasnya ini sebenarnya bentuknya JPG bukan tulisan. Jadi kalau diupload lagi dengan nama yang baru, terus nama dinasnya, misalnya kalau logo dinasnya bisa ini dirubah semua. Yang nggak bisa berubah adalah ini. Nah, ini teks nih saya ini. Tapi yang ini nggak bisa dipilih seperti itu karena ini bukan teks. Nah, yang teks nih ini. Nah, yang lain barcode ini udah ini barcode otomatis. Tapi ini termasuk gambarnya. Jadi itu langsung bisa ditimpa, diganti dengan gambar yang baru. Tampilan belakangnya juga sama, bisa diganti. Yang depan, nah ini kan, nah tulisannya masih tulisan. Nah ini ganti aja loh dengan desain baru, logo dinas sendiri, dan nama pusakanya. Bagian belakangnya juga bisa diganti, tulisannya juga bisa dirubah. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir kalau nggak salah, peminjaman dan pengembalian masih tugas saya. Ya. Simulasi peminjaman dan pengembalian. Misalnya saya sebagai pengunjung ingin melakukan peminjaman, entry peminjaman. Nomor anggota saya adalah saya tinggal pakai ini ya. Nah, kalau di scan pakai barcode scan ini nomor membernya adalah di sini, entry peminjaman. Masukkan nomor anggotanya. Seperti ini ya, ini foto saya. Masukkan bukunya, kalau misalnya ada scanan kan enak tinggal scan BU 000050. Misalnya buku yang tadi saya input adalah kodenya seperti ini. Nah, muncullah seperti ini. BU ini, judulnya ini, tanggal pinjam adalah hari ini, tanggal 15 November, nanti jatuh temponya
Ini belum dirubah, ini berarti pinjamnya 1 bulan ya. Nah, nanti bisa dirubah di settingan, yaitu berubahkan ke 1 minggu seperti itu. Simpan, dan ya seperti ini selesai. Cetak struk peminjaman juga bisa. Kita klik peminjaman, nanti buat tanda tangan. Nah, buku yang dipinjam adalah ini, tanggal harus kembali ya ini. Nah, jadi peminjam tahu dia harus mengembalikan bukunya kapan. Selesai. Nah, satu waktu untuk pengembalian, dia datang kembali bulan depannya, berarti sekarang 5 Desember, entry pengembalian di sini. Masukkan kode bukunya langsung, BU 000050. Oke. Nah, bukunya masuk. Hari terlambatnya adalah minus 14 hari. Artinya nggak terlambat ya. Harusnya minus 28 hari atau 30 hari karena 1 bulan. Tanggal pinjam tanggal 1 tempo. Oh maaf, 15 ke 5. Oh, 2 minggu ini Pak pinjamannya. 15 ke 5 ya. Sekarang kan tanggal 15. 2 minggu. Jadi saya minus 14 hari. Kalau besok saya kembalikan minus 13. Di hari tepat itu berarti hari terlambatnya 0. Tapi kalau lebih dari itu berarti plus 1 hari, plus 2 hari, dan selanjutnya. Kita simpan, berarti bukunya sudah otomatis kembali. Tidak ada pelanggaran di sini. Aman. Ya. 0. Sip. Buku, daftar pengembalian, Ian Gabriel, dan kode seperti ini. Bukunya adalah ini. BU 0050 sudah dikembalikan. Hari terlambat 0 hari. Seperti itu. Terima kasih semuanya ibu dosen dan teman-teman yang melihat video saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, semangat selalu. Sampai jumpa.